Pertemuan kemarin membahas tentang konsep generation, yaitu membangkitkan konsep atau membuat banyak konsep, bisa puluhan, belasan, atau ratusan. Kemudian langkah selanjutnya setelah itu semua dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah konsep selection. Konsep selection artinya memilih ya. Setelah dibuat, dikumpulkan terus dipilih. Nah, secara secara simple ya, istilah katanya tinggal dipilih saja gitu. Mudah gitu ya, tinggal dipilih aja mana yang terbaik. Nah, tapi ternyata tidak semudah itu. Konsep selection bahannya sangat banyak ya. Di situ ada metodenya seperti ini, screening dan scoring gitu. Kemudian ini menjelaskan filosofisnya atau teorinya mengapa kok bisa lahir ini ya, atau metodenya juga ya, kenapa bisa tercipta metode ini. Tapi kurang lebih itu menggunakan nalar logis sistematis begitu, kurang lebih seperti itu. Berikut adalah gambar pesaing ini ya. One of the existing outpatient syringe. Syringe itu artinya jarum suntik. Di sini ada gambar dosis ya, ada gambar dosis. Kemudian dia ditekan, dari sini ditekan gitu ya. Saya pernah juga bukan menggunakan ya, tapi ada kerabat saya yang menggunakan jarum suntik yang ada dosisnya. Jadi misalkan jarum suntik pada umumnya ya, oke, misalkan seperti ini, dan ada ini ya, pendorongnya. Nah begitu. Begitu kira-kira ya. Nah, seringkali pasien khususnya ya, khusus pasien yang menggunakan banyak atau repetitif ya, repetitif dosis yang berulang kali gitu ya. Biasanya tetap menggunakan jarum suntik yang sama. Jadi ini misalkan dosisnya 3 kali, berarti kan dibagi 3 begitu ya. Jadi si pasien harus mendorong ini ke sini, dosis pagi. Setelah itu dosis siangnya, kemudian dosis malam. Nah, ini kan agak berpotensi ya salah dosis, potensi tidak tepat gitu. Bisa jadi dia malah kelebihan di sini pada dosis yang pertama, sehingga dosis yang kedua malah berkurang, atau dosis kedua jatuhnya di sini dia, sehingga dosis ketiga kurang gitu. Jadi ada potensi salah pemberian dosis, ada kelebihan atau kekurangan. Nah, saya pernah melihat kerabat saya memakai, bukan memakai ini ya, tapi lebih ke apa istilahnya ini ya, alat suntik yang boleh dibilang lebih akurat gitu ya. Kalau pintar sih ya nggak pintar-pintar amat. Cuma ditambahin ini terus jadi pintar tuh kayaknya enggak ya. Tapi yang pasti lebih akurat aja, lebih terjamin. Misalkan, oh sekarang saya dosisnya keberapa ya, tinggal lihat aja nih. Jadi tidak perlu lupa ya, tidak perlu ingat maksudnya. Nggak perlu diingat-ingat, lihat aja di sini dosisnya, dan juga tidak perlu salah. Karena ini
benar-benar tepat ya, tepat jatuh di sini dan jatuh di sini. Ini saya sudah pernah ya, bukan pernah memakai tapi pernah melihat. Oke, terus pemakaiannya ya, maksudnya bagaimana cara grab atau memegang ya, atau mengendalikan, apakah ini sulit gitu. Bagaimana menempatkan kembali ke posisi simpan gitu ya, standby atau simpannya di kulkas biasanya, tapi bukan kulkas atas ya, di kulkas yang pintu bawah biasanya begitu. Nah, urutan-urutan ini adalah tantangan tersendiri bagi si user karena dia terbiasa pakai yang tradisional, dan di tradisional ini ada potensi kesalahan begitu, dan tidak aman, takutnya tanpa sengaja ini kepencet gitu ya. Nah, sementara kalau ini kan aman gitu ya. Terus jarumnya juga tidak bengkok, tidak apa namanya, bertumbukan dengan benda keras yang lain sehingga dia jadi bengkok misalkan. Ya meskipun bengkok itu juga no problem ya, tetap bisa. Asal bengkoknya jangan ekstrim gitu. Nah, kelemahan-kelemahan itu atau apa, identifikasi eh, potensi-potensi gitu ya. Terus muncullah ada, kita sebut ada need ya, kebutuhan gitu. Nah, need ini sudah di apa namanya, dirangkum di need yang dimaksud ease of handling, ease of use, ya, kemudahan dipakai, kemudahan di apa nih, handling nih, dikendalikan atau dibawa. Kemudian readability, bisa di apa, dibaca dose-nya, dose metering, akurasi, dan seterusnya lah ya. Silakan Anda artikan sendiri. Di setiap chapter biasanya selalu ada case study ya. Nah, case study diceritakan di sini. Jadi ceritanya ada perusahaan penyedia alat-alat medis. Mereka berusaha untuk mengembangkan reusable syringe with precise dosage control for outpatient use. Dia mengkhususkan di bidang ini ya, alat suntik, yang mana alat suntik ini bisa dipakai berkali-kali. Tapi ini bukan maksudnya seperti refill ya, nggak mungkin ya, nggak mungkin refill, karena alat suntik yang sudah pernah kena apa, obat, misalkan obat A habis, kemudian diisi lagi dengan obat B, obat yang lain, terus dicampur, ini rasanya tidak mungkin ini. Jadi maksudnya mungkin reusable ini kalau ada dosis 3 kali sehari. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi di depan ya, karena bisa jadi kan 3 kali sehari itu ya tiga suntik begitu ya, 3 alat suntik. Nah, daripada disposable use itu, daripada setelah dipakai dibuang, mendingan yang besar aja sekalian gitu ya, yang besar dan dia dipakai berkali-kali. Nah, ada untung ruginya. Kalau yang ini kan enaknya tanpa perlu khawatir kelebihan atau kekurangan, jadi sekali pakai habis buang, sekali pakai habis buang. Nah, sementara ini dia harus bisa mengontrol dosis yang tepat. Ada beberapa obat yang kelebihan dosis itu no problem, nanti dia akan dibuang melalui ekskresi, melalui urin atau melalui urea. Kalau kelebihan nggak apa-apa nanti dibuang. Tapi ada juga obat yang
Kalau kelebihan itu bahaya gitu ya. Nah, makanya perlu apa nih? Dosimeter yang akurasi ini perlu. Dan ini ya somewhat hard hard to control gitu. The dose. Kemudian alat suntik itu sudah pasti buat ini outpatient. Ya, rawat jalan. Nah, kalau rawat jalan kan dia nyuntiknya di rumah gitu ya. Nah, tidak semua user bisa menggunakan suntik. Bahkan saya sendiri kalau menggunakan suntik juga agak mengerikan gitu ya. Mungkin sakit atau salah nadi ya. Nah, makanya harus ease of use gitu. Kalau ini bisa mudah dibawa kemana-mana, aman, jarumnya nggak bengkok gitu ya, kena benturan. One of the products sold by competitor, ini tadi pesaing ya, pesaingnya ada di gambar 81 yang tadi ya. Kemudian si perusahaan ini fokus kepada dua masalah. Fokus kepada dua masalah. Apa saja masalah ya itu ya? Oke, pertama adalah cost. The existing model was made of stainless steel. Model yang ada, yang beredar, itu dibuat dari stainless steel. Cost ini problem yang pertama, dan problem kedua adalah accuracy of dose metering. Ya, cost dan akurasi itu masalah yang pertama. Kedua masalah itu ya. The company also requests that the product to be tailored to physical capabilities. Nah, jadi dia harus bisa disesuaikan dengan keadaan orang tua ya, kondisi si orang tua. An important segment of ini itu juga suatu bobot yang penting itu. Tailor to the physical capability. An important segment. Karena ya segala kemudahan itu segala kemudahan itu khususnya yang ini ya akan efektif buat orang tua, elderly. Ya karena orang tua ini kan kadang matanya nggak jelas, jadi tadi ya harus bisa dibaca. Nah, kalau anak muda pasti bisa baca inilah ya. Makanya di sini readability of the setting. Nah, makanya agak lebih efektif kalau produk ini dipakai oleh ortu, akan lebih banyak benefitnya gitu ya daripada dipakai oleh anak muda gitu. To summarize the need of its client and of intended end user, the team established 7 criteria on which the choice of product concept. Ada 7 kriteria. Ini tadi sudah kita bahas di awal. Ini asalnya dari needs ya, yang kemudian menjadi kriteria. The team describe atau menggambarkan ya. Menggambarkan konsep. Konsepnya ada di exhibit 83. Mari kita lihat di exhibit 83. Oke, ini 7 konsep, jadi adalah 7 konsepnya.
Kita lihat ke bawah jadi sampai huruf F ya. Oke, sampai huruf G. Banyak ya konsepnya, konsep F, konsep G. Dial itu diputer ya. Kalau lever ini tinggal didorong begitu aja, sekali dorong. Nah, yang kalau nggak salah yang ini ya, yang pernah saya lihat itu sekali dorong dia langsung tepat. Cuman dia modelnya lever-lever itu pengungkit ya. Oke, kita kembali ke sebelumnya. Meskipun setiap konsep tadi satisfy ya, 7 konsep tadi semuanya memenuhi satisfy key customer need. Nah, tapi sekali lagi tidak semudah itu yang tadi saya katakan di awal. The team was faced with choosing the best concept for further design, refinement, and production. Jadi semua ini terpenuhi, tetapi kan ada pertimbangan lain gitu ya. Tadi yang saya sebut di bawah di sini, further design, refinement, production gitu ya. The need to select one syringe concept from any race. Jadi membuat kita bertanya-tanya gitu ya. The need to select one ya. Jadi kita tuh perlu satu aja gitu. Adapun kalau kita membutuhkan 3 atau 4 ya kita tinggal urutkan saja. Kita prioritaskan pertama yang memenuhi selain dari key customer need gitu ya. Selain dari ini juga uh, ini apa further design, refinement dan production. Nah, makanya itu muncullah pertanyaan gitu ya. How can the team choose the best concept? Bagaimana caranya tim bisa memilih konsep terbaik given that the design are still quite abstract. Pada kenyataannya diketahui bahwa desain tersebut masih abstrak. Abstrak tuh tidak terlalu detail gitu ya. Itu pertanyaannya ya. Dari 7 konsep itu semuanya memenuhi gitu, tapi karena masih abstrak gitu. Terus gimana caranya untuk memilih satu dari 7? How can a decision be made that is embraced by the whole team? Bagaimana caranya kita membuat keputusan yang bisa diterima oleh seluruh anggota tim? How can desirable attribute of otherwise weak concept be identified and used? Gimana caranya atribut-atribut yang diinginkan of otherwise weak concept? Intinya inilah bisa mengenali konsep-konsep yang lemah lah. Intinya itu ya. How can the decision making process be document? Bagaimana cara mendokumentasikan ini pembuatan keputusan itu ya. Oke, pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan dijawab di beberapa halaman ke depan. Tapi yang paling mendekati ya, kalau yang ini ya, dan ini ya, itu paling mendekati ke arah sini nih. Konsep screening dan scoring. Kita lihat saja nanti ya. Yang pasti ini keep in mind saja. Pertanyaan ini dicarikan jawabannya di bawah gitu kan. Kita lanjut ke subbab berikutnya yaitu concept selection adalah integral part, bagian yang sudah menyatu di dalam product development process ya, di dalam proses mengembangkan
Pada awal proses development of the product development team, mereka identify a set of customer need itu awalnya ya, early in the development process. By using a variety of method, the team then generates alternative solution concept in response to these needs tadi ya. Lihat di chapter 5 tentang identifying customer need dan chapter 7 concept generation for more detail on these activities. Concept selection adalah proses untuk mengevaluasi konsep. Jadi si konsepnya itu dievaluasi, dibanding-bandingkan ya, comparing terhadap with respect to customer need and other criteria. Jadi dibanding-bandingkan. Ya. Juga dibandingkan the relative strength and weakness of the concept. Ya, kekuatan dan kelemahan dari si konsep, and selecting one or more concept for further investigation, testing, or development. Jadi tidak memilih satu, tapi lebih ya. Kalaupun tapi memang lebih baik kita bandingkan semua 7 konsep itu, jangan ada yang diabaikan, semuanya harus dievaluasi. Jadi apa? Lebih intinya di sini ya. Intinya di sini. Mengevaluasi konsep-konsep. Kalau konsepnya ada 7, semuanya dievaluasi, ada 10 misalkan, semuanya juga dievaluasi. Nanti akan ketahuan skornya ya. Akan ketahuan skor di sini yang konsep screening dan konsep scoring. Nah, tinggal kita cari nilai yang tertinggi, itulah yang menjadi pemenangnya. Kemudian yang pemenang kedua dan seterusnya, dia akan diinvestigasi lebih lanjut di sini. Further investigation, testing, or development. Jadi ada 3 gitu ya. Exhibit 82 memperlihatkan bagaimana aktivitas konsep selection yang berhubungan dengan other activity. Aktivitas yang lain, ini ada diagram yang selalu setiap chapter itu pasti ada ya. Kita lihat. Oke, ini barangnya. Dia adanya di tengah-tengah di sini ya, dan bagaimana hubungannya dengan aktivitas yang lain. Kalau yang ini kan chapter berapa nih? Chapter 7 ya. Sekarang kan chapter 8 ya. Chapter 7, chapter 6, chapter 5. Jadi kita masih di fase ini ya. Fase 1 konsep development, ini panjang ini. Kita ada di chapter 8. Ya. Masih jauh menuju fase 5 ya, masih jauh. Mungkin ini harusnya 3 SKS barangkali. Oke, kembali ke sini ya tadi. Meskipun chapter ini fokus kepada bagaimana cara memilih dari konsep-konsep ya, overall product concept pada awal dari proses development ya. Jadi maksudnya fokus kepada selection yang mana dia dimulai dari proses development, at the beginning of the process development. Namun metode yang disampaikan dalam chapter ini juga berguna, yang nantinya akan berguna pada proses development pada saat ya, when the team must select subsystem concept. Jadi ada konsep yang di breakdown menjadi subsystem, nanti bisa kelihatan.
kemudian komponen-komponennya, dan bagaimana cara memproduksinya, ya, proses production. Sorry, production process ya, dibalik ya. Process of production gitu. Inti dari bab ini ada di exhibit 84. Concept selection is an iterative process. Ya, jadi proses yang diulang-ulang. Ketika kita memilih konsep yang mana itu nanti akan diulang-ulang. Closely related to concept generation. Berhubungan dekat dengan concept generation dan testing. The concept screening and scoring method help the team refine and improve the concept. Si screening dan scoring help the team refine and improve. Leading to one, jadi mengarahkan ke satu atau lebih konsep yang menjanjikan, upon which further testing and development activities will be focused. Upon itu maksudnya leading to one promising concept, yang mana ya, upon which further, yang mana konsep tersebut akan dilakukan further testing, testing yang lebih jauh, pengujian yang lebih jauh, and development activity will be focus ya, yang mana kedua ini akan difokuskan ya. Oke, kita lihat di sini ada putus-putus gitu, jadi closely related gitu, jadi kayak overlap. Jadi ketika konsep screening dimulai ya, dimulai di sini, konsep generation sebenarnya agak ada keterlibatannya juga. Nah, konsep generation benar-benar sudah berhenti. Oh tidak ya, dia bahkan pada konsep testing pun dia juga di wilayah abu-abu begitu ya. Nah, ketika konsep testing dimulai benar-benar ya, baru konsep generation juga sudah tidak terlibat lagi, tidak digunakan lagi. Tapi intinya metode-metode ini semua closely related gitu ya, atau dengan kata lain lah ya, atau dengan kata lain ini adalah konsep selection. Jadi ini chapter berapa? 7, chapter 8, ya, chapter 9. Berikut adalah metode untuk memilih konsep ya, ada 8 ya. Pertama adalah external decision. Concept are turned over to the customer, client, or some other external entity for selection. Keputusan yang dibuat oleh eksternal seperti customer, client, and some other external entity. Ya, external decision. Kemudian untuk memilih konsep ada namanya product champion, an influential member, jadi member of the product development team. Ya, ini an influential member, jadi di dalam development team itu ada member yang sangat berpengaruh. Misalkan kita mengundang si Elon Musk gitu untuk menjadi tim pengembang dari 10 anggota ya, 10 member. Nah, ini sangat influential gitu. Choose a concept based on personal preference gitu. Berdasarkan dari apa kata dia gitu ya, personal preference. Oke, dan contoh terakhir ya, nanti ini biar Anda silakan baca sendiri karena ini nggak begitu ini udah clear ya, maksudnya bahasanya jelas gitu ya. Intuisi, jadi kita pakai metode
intuisi, metode intuisi untuk memilih konsep. Salah satu contohnya ya, the concept is chosen by its feel, jadi pakai perasaan gitu ya, menebak-nebak gitu ya. Explicit criteria or trade-off are not used. Ini pakai intuisi. Apa istilahnya ya? Paranormal ya, nebak-nebak. Paranormal biasanya tanpa ini ya, tanpa kriteria, tanpa trade-off. Terus si paranormal kayak melihat konsep ini kok menurut saya ya, ya memang lebih baik lah daripada yang lain gitu. Entah kenapa, pokoknya saya merasa konsep itu terbaik ya, lebih baik. Oke, baik, itu saja yang perlu saya jelaskan untuk ke-8 ini. Sisanya silakan Anda baca mandiri ya, karena bahasanya saya rasa sudah sangat jelas, tidak ada kalimat yang aneh-aneh. Tapi yang pasti ini ada ya, keluar di kuis ya, yang pasti keluar di kuis. Next. Setelah kita membaca 8 metode yang di atas ya, nah, apakah kita akan memakai 8 metode itu? Tidak ya. The concept selection method in this chapter is built around the use of decision matrix. Gitu. Kita memakai matrix ya, atau tabel lah, tabel matrix untuk for evaluating each concept with respect to a set of terhadap satu set selection criteria. Intinya kita pakai matriks lah dibandingin yang 8 metode di atas tadi. Oke, lanjut ke sini ya. A structured method offer several benefit. Metode yang terstruktur menawarkan beberapa banyak manfaat. Metode terstruktur ini lahir karena di sini Anda silakan baca ya sampai sinilah kira-kira ya. Lahir karena ada kejadian di sini. Nah, oleh karena itu struktur concept selection process help to maintain objective throughout the concept phase. Concept phase of the development process and guide the product development team, mengguide si tim melewati a critical difficulty and sometimes emotional process. Gitu. Ini nggak terlalu penting sebenarnya ya. Kita cukup fokus kepada sini aja, several benefit. Oke, apa manfaatnya? Nah, ini manfaatnya. Ada 4 lagi di bawah. A customer focus product. Jadi produk yang fokus kepada customer. Kemudian ini a competitive design ya, desain yang kompetitif. Saya baca yang boldnya saja ya, karena ini udah cukup jelas kok, fokus kepada customer. Apa permintaan customer ya dilayanin gitu istilahnya. Kemudian desain kompetitif ya, kompetitif itu kan ada kata benda ya, kompetitor, terus kata kerjanya apa, competition ya, kompetisi ya, berlomba-lomba. Ini pesaingnya ya, gimana caranya kita menang lomba dalam hal desain gitu ya, terhadap pesaing lain, intinya itu kan. Jadi saya tidak perlu menjelaskan inilah, saya cukup yang boldnya saja. Better product process coordination, jadi proses koordinasinya menjadi lebih baik dengan structured method tadi. Reduce time to product introduction, jadi mengurangi waktu ketika mengenalkan si produk, tidak bertele-tele.
Effective group decision making, ketika membuat keputusannya dia sangat efektif, tidak boros waktu atau dapat sekalipun keputusan itu dibuat ya, maksudnya dalam making ya, itu kriterianya banyak yang terjangkau gitu, banyak yang considered apa ya, dipertimbangkan gitu ya. Ya, jadi ada cara-cara decision making yang mana tidak efektif, artinya ada yang dicuekin gitu ya. Ada kriteria yang dicuekin atau kontribusinya kecil, tidak objektif ya. Eh, yang paling tidak efektif itu yang tadi di atas itu by intuition ya. Ini udah yang paling tidak efektif ya. Karena dia tidak mempertimbangkan apa? Need, kriteria, terus satu lagi apa di atas tadi ya. Oke, kita lihat di sini ya, decision based on objective kriteria. Nah, kalau yang intuition kan dia nggak pakai objektif, uh, tidak based on objektif kriteria, dia kan based on feel kan. Objektif kriterianya itu kan customer need ya, tidak peduli dia dengan customer need, yang penting peduli dengan feel-nya dia sendiri. Oke, documentation of the decision process ya. Oke, intinya ini readily understood archive gitu. Readily itu apa? Archive yang mudah understood, yang mudah dipahami. Archive yang mudah dipahami. Archive ya, archive itu apa? Arsip kan? Arsip atau documentation yang mudah dipahami. Kenapa harus mudah dipahami ya? Karena this record is useful for assimilating new team member. Nah, ketika ada new team member masuk, ada orang baru lah atau pegawai baru masuk ke team member, jadi asimilasinya useful ya. Maksudnya mudah, apa ya, asimilasi itu mudah berbaur gitu dengan adanya dokumentasi. Jadi si orang baru ini tidak lost, tidak kesasar gitu ya. Jadi cepat nyambungnya. Ini for quickly assessing, cepat nyambung. Overview of methodology, ini gambaran garis besar dari metodologi yang disampaikan pada chapter ini ya, yang sedang kita tuju di ini screening dan scoring. Jadi ada two stage concept selection, yaitu apa? First stage is called concept screening dulu. Jadi di screening dulu, baru setelah itu dikasih nilai, ya, scoring, dikasih nilai. Each is support. Jadi setiap metode ini, yang metode pertama dan kedua ini dia pakai decision matrix that is used by the team to rate, rank, and select the best concept. Setelah memberi nilai, diurutkan rank 1, rank 2, rank 3. Kemudian cari yang ranking 1 apalagi. Meskipun metode ini terstruktur jadi seolah-olah terlalu mudah, namun we emphasize kita menekankan the role of group insight. Group insight itu wawasan lah kira-kira. Peran dari wawasan si grup. Jadi kalimat ini seolah dan ditambah ini, although the method is structure, jadi seolah-olah terima beres ya. Kita nggak perlu berpikir berat begitu. Seolah-olah segitu. Nah, tapi si Prof. Karl Ulrich itu we emphasize, menekankan perannya dari si grup ya. Grup insight itu apa? Insight itu wawasan kalau nggak salah, to improve and combine the concept. Oke, ini saya singkat, saya
rasa ini penting ini lebih penting. Screening is quick, approximate evaluation aimed at producing a viable alternative. Intinya apa, screening itu adalah cepat, sementara kalau scoring is more careful analysis. Jadi ya scoring itu bisa, karena di careful kan, jadi ya pasti lambat lah dibandingkan dengan screening. During concept screening, rough initial concept ini konsep awal yang kasar itu dievaluasi ya relatif terhadap common reference, reference yang umum. Reference itu rujukan ya, rujukan yang umum dulu gitu. Rujukan konsep yang umum using the screening matrix. Ini namanya screening matrix. At this preliminary stage, tahap-tahap awal ini, perbandingan secara kuantitatif yang detail itu sulit didapat dan bisa jadi misleading. Ya, bisa jadi misleading. Jadi sistem perbandingan yang kasar gitu, coarse comparative rating system, itu digunakan ya karena tadi difficult to obtain. Kenapa difficult to obtain? Ya karena ini detail. Kalau yang detail-detail tuh pasti sulit ya. Oleh karena itu kita pakai sistem yang kasar aja, coarse. After some alternative are eliminated, the team may choose to move on to concept scoring and conduct more detailed analysis and finer quantitative evaluation of the remaining concept using the scoring matrix as a guide. Scoring matrix ini berarti dia tugasnya apa? Ya ini ya, to conduct more detailed analysis, final quantitative of the remaining concept. Remaining concept, nah konsep yang sisa berarti sebelum ke scoring matrix yang tadi 7 konsep itu ada yang dieliminasi gitu ya. Beberapa dieliminasi pakai screening matrix, misalkan tinggal berapa, tinggal 5 atau tinggal 4. Nah yang 4 ini dilakukan scoring matrix. Kira-kira seperti itu ya. Coba kita lihat nanti apakah seperti itu maksudnya. Kedua stage ya, yaitu screening dan scoring itu follow a 6-step process that lead to the team through concept selection activity. Jadi concept selection activity itu ada screening sama scoring, dan kedua-duanya memakai 6 step. Step tersebut adalah ini: prepare the selection matrix, write the concept, beri nilai, kemudian dikasih ranking, kemudian combine and improve the concept, dikombinasi dan diperbaiki apakah bisa dikombinasi atau enggak gitu. Yang di bawahnya select one or more concept. Nah nanti ini selectnya tergantung dari apa nih, apakah dari rank atau dari score. Kita lihat nanti di bawah. Kemudian yang terakhir, reflect on the result. Ini selalu ada reflect, selalu ya. Reflect itu kalau di exhibit 82 tadi, dia ke belakang gitu, dia melihat kayak kayak kaca spion gitu ya. Kita lihat di belakang tadi atau di langkah yang awal itu tujuan kita apa gitu, apakah terpenuhi atau enggak gitu. Selalu begitu ya, reflect.
Although we present a well-defined process, jadi ini seolah-olah prosesnya itu proses sapu jagat gitu barangkali ya. Well-defined katanya, proses yang sangat baik. Nah, tetapi kita tetap si tim ini tetap create the concept gitu and makes the decision that determine quality. Tetap aja gitu, tetap aja si tim itu meng-create konsep dan make decision. Oke, ideally teams are made up of people from different. Secara ideal si tim itu terdiri dari orang-orang yang berasal dari functional group yang berbeda ya, functional group yang berbeda. Ini kan ada di chapter 1 ya kan. Siapa yang mau desain gitu ya di chapter 1. Nah, secara idealnya tuh functional groupnya berbeda kalau kalau bisa ya. Each member bring unique views ya. Setiap anggota beropini atau punya latar belakang atau pandangan ya, pandangan yang berbeda, memberi pandangan yang berbeda that increase the understanding of the problem and thus facilitate the development of a successful customer oriented product. Gitu ceritanya. Jadi supaya yang pasti berbeda perspektif itu akan memperkaya view ya, akan memperkaya pandangan. Ya contohnya teknik industri lah ya. Teknik industri itu kan pandangannya dari ekonomi ada, dari kesehatan ada gitu ya. Dan terakhir ya dari sisi engineering sendiri, dari sisi teknik. Nah, sementara kalau mechanical engineering itu tidak, dia tuh lebih ke fungsi ya, fungsi apa ya? Fungsi dari teknologi ya. Teknologi. Nah, sementara kita nggak bisa hanya fungsi teknologi, kita juga apa namanya mempertimbangkan sudut pandang dari ekonomi. Ekonomis nggak cara bikinnya enak nggak, apa mudah atau tidak, atau murah atau tidak gitu. Terus apakah membahayakan kesehatan atau tidak dan seterusnya ya. Different functional group ini ya saya rasa mungkin 50% udah dimiliki oleh kita ya, industrial engineer. Oke, selanjutnya ada konsep selection. Ini lebih lebih baik kita melihat aja lah ya. Di sini kan ada visual guide ya. Kita lihat aja daripada baca-baca baca-baca di sini. Pada akhirnya dia uh, memberikan informasi bahwa konsep selection itu as visual guide gitu ya. Oke, kita lihat di bawah. Seperti biasa, kita lihat exhibit-exhibitnya. Ini dia, kalau mau cepet mengerti video ini, chapter ini ya, chapter 8 tuh bisa kita lihat dari gambar-gambarnya aja, dari exhibitnya saja kalau mau cepet. Tapi tentunya akan kehilangan insight, kehilangan tips and trick atau insight di dalamnya ya, namanya juga pengen cepet kan, terutama step-stepnya, prosesnya apa saja gitu, dan bagaimana uh, awalnya, startnya bagaimana, finishnya bagaimana. Oke, kita kan tadi di menit-menit awal sudah tahu bahwa ada 7 konsep ya kan. Kemudian lebih awal lagi sebelum kita tahu konsepnya nih, kita sudah tahu kriterianya yang berasal dari customer need. Easy of handling, bisa dibawa, dikantongin, disimpan di tas, aman, nggak patah, nggak bengkok, mungkin begitu maksudnya, mudah digunakan dan seterusnya lah ya. Oke, ini kan di menit-menit awal ya konsep. Nah, terus di sini ada reference ya. Reference itu pesaing. Coba, tapi kita lihat dulu ya konsep D. Konsep D, kenapa dia menjadi reference?
Kita lihat. Oke, di sini konsep D, plunge stop. Di sini tidak ada keterangan apakah dia pesaing atau bukan ya, tidak ada. Oke, setelah saya cari pakai ini ya, pakai search ya, Control F, find gitu ya. Reference konsep itu seperti yang tadi saya bilang di sini dia it can be commercial available product, it can be gitu ya. Cuman kan akan jadi aneh gitu kalau tadi gambarnya kan pesaingnya seperti apa, konsepnya seperti apa, kok dia masuk ke dalam konsep gitu kan. Akan menjadi aneh kalau itu disebut pesaing gitu ya, available product yang beredar gitu ya. Oleh karena itu lebih baik jangan mengatakan reference itu harus dari pesaing ya. Jangan seperti itu ya. Nah, kita coba baca sebentar. The reference is generally either an industry standard gitu. Bisa saja reference itu adalah standar industri atau straightforward concept. Ya konsep aja gitu. Bukan dari standar industri, bukan dari komersial, ya pokoknya straightforward aja konsep. Ini konsep saya. Tanpa saya melihat-lihat pesaing, ini yang ide yang saya dapat murni dari kepala saya gitu kan. With which the team member are very familiar. Nah, tapi kalau ada tulisan ini tulisan ini buat siapa nih tulisan ini? Apakah buat straightforward concept atau industri standar? Oh, pasti bukan kan? Pasti bukan industri standar gitu ya. Nah, tetapi karena dia ini berpasangan ya, gitu. Kalau ini enggak, kalau maksudnya kan tadi pertanyaan gini, which the team yang mana team member anggota tim sangat very familiar tuh apa sih maksudnya? Ya mengenali gitu ya, sangat mengenali si siapa gitu. Sangat mengenali si industri standar atau straightforward concept. Yang pasti tidak wajib dua-duanya ya. Yang penting ini kan. Ayo kita bikin rujukan nih. Kita bikin kiblat. Kiblat, bukan kiblat apa istilahnya ya? Role model atau panduan atau patokan ya. Kita mau bikin alat suntik tapi patokannya apa gitu. Nah, katanya yang paling penting tuh very familiar aja deh patokannya. Nah, very familiar ini bisa ke industri standar atau straightforward concept. Oke. Jadi sekali lagi eh, apa tadi di sini kan meskipun dia bilang it can be ya, it can be a commercial available product, a best in class benchmark product that the team has studied an earlier generation of product, any one of the concept under consideration or combination. Oh, banyak banget ya reference konsep. Jadi konsep A sampai G itu kelihatannya ada konsep D ya. Konsep D ini kelihatannya kok saya very familiar banget nih gitu. Kayaknya dia ini saya pernah lihat nih gitu. Ya antara industri standar atau komersiali gitu ya. Jadi gimana? Konsep ya konsep. Begitu. Di dalam maksudnya gitu di dalam tabel ini
Di dalam matriks ini ya konsep aja udah, jangan kasih apa namanya. Tadi kan saya bilang, misalkan di sini Z terus Nova itu yang di atas tadi. Jangan ya, namanya aja konsep. Jadi ini jangan. Oke, namanya aja selection ya, selection konsep gitu ya. Konsep selection gitu, konsep selection. Ya konsep ini dipilih dong berdasarkan ini. Nah, kalau ini dimasukin ke sini, emang ini konsep, ini kan bukan konsep, ini udah barang udah jadi. Jangan-jangan ini malah jadi pemenangnya gitu. Kalau ini jadi pemenangnya terus kita mau bikin Nova gitu ya, Nova yang di atas tadi, lo kan udah ada buat. Kalau kita bikin lagi ntar malah copyright, apa tuh copyright apa? Tadi dikira bajak lagi gitu kan. Jadi konsep ya konsep, terus reference ini ya kita cari, jangan-jangan ini kok saya melihat konsep dia itu kok mirip ya dengan yang ada di pasaran. Nah, itulah yang menjadi reference. Kemudian di sini ya kita baca ada plus, for better, better than ya, better than 0 gitu ya. Oh, sorry. Better than reference maksudnya. Kemudian 0 same as reference. Minus itu ya lebih buruk dari si reference. To identify some concept for further consideration gitu. Note that the three concept rank 3 all receive the same net score. Net score, oke. Okay. Di sini ada net score. Terus apa ini? Oh, rank 3 ya. Jadi kenapa kok ada 3 3 3 gitu. Kok ranknya sama? Ya sama karena dia net score-nya sama gitu. Terus ranking satu adalah ini. Dia dapat skornya 2 ya. Sementara yang lain ada yang sampai minus ya karena dia minusnya berapa kali nih ya. Minus satu ditambah minus satu ditambah satu ya sama dengan minus satu. Ini kan berapa jumlahnya plus yang ini? Ada satu. Berapa jumlahnya 0? Ada 4. Berapa jumlahnya negatif ya, tanda minus ada 2. Kita jadi ya minus 2 ditambah satu ya kan? Kemudian ini minus 3 ditambah satu ya jadi minus 2. Gitu cara ngitungnya. Dan seterusnya. Kemudian bagaimana dengan reference ya, namanya aja reference gitu kan. Kalau ini kan dibandingkan ya. Ease of manufacture. Mudah memanufaktur itu apa? Mudah membuat. Konsep A lebih mudah membuat daripada konsep D. Betul ya, plus itu artinya ya memang lebih baik gitu ya. Nah, kalau reference D, dia mau dibandingkan dengan siapa? Apakah D itu better than gitu? Better than siapa gitu? Nah, karena dia nggak ada, maka dia nol semua. Gitu ceritanya, nol semua. Nah, sementara ini B, ease of manufacture, apakah konsep B better than D? Better than nggak? Enggak. Same nggak? Enggak. Yang ada worse, malah lebih jelek. Konsep B itu susah dimanufaktur daripada D. Ya, gitu. Nah, kalau ini gitu. Dia mau dibandingkan dengan siapa? Kalau misalkan dia mau dibandingkan dengan semua, dengan A, dengan B, dengan C. Nah, terus ini mau diisi apa? D dibandingkan dengan A plus,
D dibandingkan dengan B, min. Nah ini gimana ceritanya? Mau nulis apa? Masa plus min, min plus sampai 7 kali? Makanya itu dia 0, 0 semuanya. Oke, begitu kira-kira cara konsepnya dengan matriks. Dan ini kelihatannya ini kayak lebih mudah barangkali ya, tapi ya saya rasa ini lebih cepat daripada AHP ya. AHP itu juga pairwise sama ya. Pairwise sama. Eh, pairwise apa di konsepnya dibandingkan gitu. A dengan D. Tapi dibandingkan juga A dengan B begitu. Makanya tadi saya bilang AHP ini lebih lama dibandingin yang selection matrix karena pairwise-nya dia lengkap A, B, A, C, A, D, A gitu. Terus B, C, B, D, B, E, B, F, B, G, C, D, C, E, C, F, C, G dan seterusnya. Itu AHP tuh. Dia sangat lengkap, sangat lengkap. Sehingga lebih lama. Nah, sekarang hasilnya mana yang lebih baik antara selection matrix sama AHP? Nah, begitu. Mana nih yang lebih baik nih? Kalau ukurannya efisien ya tentunya atau mungkin efektif ya, barangkali. Mungkin efektif aja lah ya. Atau efisien lah, boleh lah efisien. Ini hubungan yang apa nih? Mutualisme ya, dia tuh selalu 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 nongol nih. Oke. Mana yang efisien? Kita lihat karena tentunya lebih efisien yang ini ya. Karena dia sudah menentukan, udah pokoknya patokannya D karena D itu familiar ya. Gitu, ini lebih efisien. Tapi apakah efektif? Belum tentu. Ya misalkan kalau konsepnya itu sama sekali nggak ada yang familiar gimana? Satu pun nggak ada yang familiar. Nah, kalau nggak ada yang familiar, kok semuanya serba baru, nggak ada yang mirip dengan pasaran, nggak ada yang mirip gitu. Mau nggak mau pakai HP gitu. Nah kalau jadi jangan jangan langsung ke AHP, mendingan kita cari konsep mana yang familiar dengan industri standar atau komersial yang beredar di pasaran, the bestnya itu yang menjadi referensi. Cari yang the best, jangan yang produk yang abal-abal yang menjadi referensi ya. Ketika the best produk menjadi reference, kita pakai selection matrix. Kita nggak perlu pakai ini gitu ya. Buat apa? Toh ini yang menjadi patokan ya kan. Yang penting kan harus bisa lebih baik daripada ini. Begitu. Nah, tapi ada pertanyaan. Oke, misalkan dapat nih ranking 1 ini, ranking 2, ranking 3 gitu. Nah, jangan-jangan ranking 7 ini, jangan-jangan ranking 7 lebih baik daripada ranking 1 ketika A dibandingkan ketika A dibandingkan dengan C gitu. Nah, takutnya jadi lingkaran setan ya. Misalkan begini. A dibandingkan dengan D. Terus A dibandingkan dengan C. A dibandingkan dengan D itu lebih baik gitu. Lebih baik A. Jadi D jelek. Terus C dibandingkan dengan D lebih jelek. Nah, paling gampang gini deh. Ini 0. Ini D. A-nya ada di sini. Dia dapat nilai 2. Terus si C minus 2. Gitu. Masa sih
C itu menjadi lebih baik daripada A? Kayaknya nggak mungkin kan? Coba A sama C kita bandingkan ya. A sama C kita bandingkan. Ya, paham nggak maksudnya nih di sini? Masa kalau patokannya ini kan artinya jarak ini kan. Kayak ya pokoknya gini lah. Ya, ini jarak bisa jadi jarak gitu ya. Sejauh 2. Ini sejauh minus. Nah, kalau C sama A, kalau C lebih baik daripada A, rasanya aneh gitu ya misalkan di sini. Kok bisa ya? Misalkan kalau C itu lebih baik daripada A, padahal menurut reference C itu lebih jelek, sementara A lebih bagus. Gak mungkin kan? Nah, oleh karena itu kita pakai selection matrix daripada pakai AHP ya. Tapi kalau referensinya nggak dapet, ya kita pakai AHP. Nanti akan ketahuan. Apa ketahuan? Ketidak konsistenan. Nah, bisa jadi di dalam pemberian nilai karena tidak ada reference, bisa jadi nanti kalian atau kita menjawab C lebih baik dari A. Nah, nanti di sistemnya dia nih nanti ada apa namanya, ada alert gitu ya, ada alert bahwa kita sebagai responden itu tidak konsisten di bagian mana gitu, nanti akan dikasih tahu oleh AHP. Oke, next ya. Ini udah panjang banget ceritanya.